Hai adik-adik, selamat pagi. Eh, kita bersyukur hari ini Tuhan masih memberikan kita waktu untuk beribadah, biarpun secara online. Adik-adik, semoga semua adik-adik dalam keadaan baik dan sehat-sehat. Kita melihat situasi seperti sekarang ini, begitu banyak yang terjadi di sekitar kita, di lingkungan kita. Mungkin kita ada keluarga yang sakit atau bisa ada yang kehilangan keluarga juga, tapi kita percaya adik-adik, Tuhan selalu menyertai kita. Tuhan selalu memimpin hidup kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Adik-adik, kita mau memuji Tuhan, kita mau mulai mengikuti ibadah kita akan bernyanyi, hari ini harinya Tuhan. Kita sukacita adik-adik sambil memuji Tuhan ya. Bersukaria, hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Di sini hari Selasa, harinya Tuhan. Harinya Tuhan, hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan, harinya Tuhan, hari Jumat, harinya Tuhan, hari Sabtu, harinya Tuhan, hari Minggu, semua hari harinya Tuhan. Semua hari adalah harinya Tuhan. Adik-adik, sebentar ada Kak Selly yang akan menemani Kak Saur untuk memimpin pujian. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kesehatan dan kesempatan untuk mengikuti kebaktian online ini ya Tuhan. Juga pimpin kami saat mengikuti kebaktian online dan dalam memuji Tuhan dan mendengarkan cerita ya Tuhan. Haleluya, amin. Halo adik-adik, aku Kak Selin. Sekarang kita mau nyanyi lagu yang judulnya Kasih Yesus Indah-Indah, Oh Indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang,
Adik-adik masih ingat nggak cerita minggu yang lalu? Betul, itu ceritanya ya, bahwa bangsa Israel bisa melewati Laut Teberau dengan dari tanah yang kering. Karena siapa? Karena Tuhan yang Maha Kuasa yang menciptakan langit dan bumi. Mau nggak adik-adik bersahabat dengan Tuhan yang Maha Kuasa itu? Kak Saul mau ya, yaitu Yesus Kristus. Kita jadikan dia menjadi sahabat kita. Bukan hanya sekarang, tapi selama kita hidup sampai nanti kita bersama dia. Kita akan bernyanyi, Yesus sahabatku, menjadi sahabat kita dan selalu kita minta perlindungan sama dia. Yesus sahabatku, kau mati bagiku, besarlah kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai di sorga nanti, kan ku ingat selalu Yesus sahabatku dan Tuhanku. Jadikan Yesus menjadi sahabat adik-adik ya. Yesus sahabatku, kau mati bagiku, besarlah kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai di surga nanti, kan ku ingat selalu Yesus sahabatku dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai di surga nanti, kan ku ingat selalu Yesus sahabatku dan Tuhanku. Selamat pagi adik-adik. Pada pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar tema Tuhan menampakkan diri kepada bangsa Israel di Gunung Sinai. Kita akan bersama-sama membaca Kitab Keluaran pasal 19 ayat 1 sampai 9 terlebih dahulu. Sebelumnya kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, pada pagi hari ini kami anak-anak-Mu dan hamba-Mu mau membaca dan mau merenungkan firman Tuhan tentang Tuhan menampakkan diri kepada bangsa Israel di Gunung Sinai. Kami berdoa supaya Roh Kudus Tuhan sendiri yang menerangi hati Pak Yohanes, juga setiap anak-anak-Mu yang bersama-sama beribadah lewat sekolah minggu online ini, supaya kami memahami apa yang tertulis dan apa yang bersama-sama kami renungkan. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kitab Keluaran pasal 19 ayat 1 sampai 9 demikian bunyinya. Pada bulan ketiga setelah orang Israel keluar dari tanah Mesir, mereka tiba di padang gurun Sinai pada hari itu juga setelah mereka berangkat dari Rafidim. Tibalah mereka di padang gurun Sinai, lalu mereka berkemah di padang gurun. Orang Israel berkemah di sana di depan gunung itu. Lalu naiklah Musa menghadap Allah, dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya, "Beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub dan kau beritakan kepada orang Israel. Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir dan bagaimana aku telah mendukung kamu
di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa. Sebab Akulah yang empunya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan pada orang Israel. Lalu datanglah Musa dan memanggil para tua-tua bangsa itu dan membawa ke depan mereka segala firman yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Seluruh bangsa itu menjawab bersama-sama, segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Lalu Musa pun menyampaikan jawab bangsa itu kepada Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan datang kepadamu dalam awan yang tebal dengan maksud supaya dapat didengar oleh bangsa itu apabila aku berbicara dengan engkau, dan juga supaya mereka senantiasa percaya kepadamu. Adik-adik, kita akan membahas 9 ayat terlebih dahulu. Ayat yang pertama dan yang kedua dari Keluaran 19 ini menceritakan pada bulan ketiga bangsa Israel setelah keluar dari Israel, dia sampai ke Gunung Sinai, di depan Gunung Sinai atau di bawah Gunung Sinai. Lalu mereka berkemah di situ. Lalu ayat 3, Musa naik ke Gunung Sinai menemui Tuhan, berbicara kepada Tuhan. Lalu ayat 4, ayat 5, ayat 6, Tuhan berbicara kepada Musa supaya diteruskan kepada bangsa Israel. Apa saja yang disampaikan Tuhan? Ada 3 hal penting. Yang pertama, supaya Musa mengingatkan apa yang sudah dilakukan Tuhan terhadap bangsa Israel. Yang pertama, 2 minggu lalu kita belajar tentang bangsa Israel yang keluar atau dikeluarkan dari bangsa Mesir. Setelah terjadi mujizat-mujizat besar, 10 tulah yang menghantam bangsa Mesir, lalu bangsa Israel keluar dari Mesir. Berarti pertama yang kita lihat, Tuhan ingin ingatkan kepada bangsa Israel adalah bangsa Israel dibebaskan dari perbudakan menjadi orang merdeka. Pertama. Lalu yang kedua, Musa supaya menyampaikan apa yang dilakukan Tuhan lewat setelah keluar dari Mesir, perjalanan menuju tanah perjanjian. Ketika melewati laut Teberau yang dikeringkan oleh Tuhan, ketika dia diberi mana, roti surgawi dan burung puyuh, ketika tiang awan yang menaungi perjalanan mereka di waktu siang dan tiang api yang memimpin perjalanan mereka di waktu malam, dan mujizat-mujizat lain seperti air yang ditawarkan dari yang pahit, dan banyak hal lagi dialami oleh bangsa Israel. Ini ingin menunjukkan poin yang kedua, yaitu pemeliharaan Tuhan atas bangsa Israel. Jadi yang pertama, dari perbudakan menjadi bangsa yang merdeka. Yang kedua, pemeliharaan Tuhan. Dan yang ketiga adalah janji Tuhan. Jika bangsa Israel mentaati firman Tuhan, bangsa Israel akan menjadi bangsa kesayangan, harta kesayangan Tuhan. Menjadi bangsa yang khusus, yang kudus, yang khusus, yang dipisahkan dari bangsa lain. Jadi ada begitu hal-hal istimewa yang ingin diingatkan Tuhan
supaya bangsa Israel menyadari sejauh ini akan pemeliharaan Tuhan dan janji Tuhan. Lalu Musa menemui tua-tua, jadi turun dari Gunung Sinai menemui tua-tua supaya menyampaikan kepada bangsa Israel apa yang Tuhan sampaikan. Lalu setelah itu respon, jadi ayat 8, bangsa Israel merespon segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Itu respon bangsa Israel. Lalu tadi kita membaca ayat 9, ada undangan Tuhan. Tuhan akan turun menemui bangsa Israel. Supaya apa? Supaya bangsa Israel mendengar waktu Tuhan berbicara kepada Musa. Dan supaya bangsa Israel percaya kepada Musa bahwa dia adalah utusan Tuhan, mewakili Tuhan untuk berbicara kepada bangsa Israel. Jadi itu 9 ayat terlebih dahulu. Kita sekarang lanjutkan ke ayat berikutnya. Selanjutnya kita akan membaca Keluaran pasal 19 ayat 10, 11 dan ayat 16 sampai 18. Beginilah bunyinya, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah kepada bangsa itu, suruhlah mereka menguduskan diri pada hari ini dan besok. Dan mereka harus mencuci pakaiannya. Menjelang hari ketiga mereka harus bersiap, sebab pada hari ketiga Tuhan akan turun di depan mata seluruh bangsa itu di Gunung Sinai. Ayat yang ke-16, dan terjadilah pada hari ketiga, pada waktu terbit fajar ada guru dan kilat dan awan padat di atas gunung dan bunyi sangkakala yang sangat keras sehingga bergemetarlah seluruh bangsa yang ada di perkemahan. Lalu Musa membawa bangsa itu keluar dari perkemahan untuk menjumpai Allah dan berdirilah mereka pada kaki gunung. Gunung Sinai ditutupi seluruhnya dengan asap karena Tuhan turun ke atasnya dalam api. Asapnya membubung seperti asap dari dapur dan seluruh gunung itu gemetar sangat. Jadi adik-adik, ayat 10 dan 11, Musa menyuruh bangsa Israel menyucikan diri, membersihkan diri untuk menghadap Tuhan. Nah, ayat 16, 17, 18 diceritakan pada hari ketiga terjadilah guruh, kilat, awan padat menutupi Gunung Sinai, dan juga ada bunyi sangkakala yang keras, lalu asap yang membubung, dan Tuhan hadir dalam api. Adik-adik, kalau kita ingat dari apa yang nampak di hari yang ketiga itu, kita ingat ketika ada tiang awan, ketika ada tiang api, itu menunjukkan bahwa setiap hari bangsa Israel dipimpin oleh Tuhan sendiri yang hadir dalam tiang awan untuk menaungi supaya tidak kepanasan, dan tiang api supaya tidak kegelapan. Seperti yang diceritakan pada hari ketiga ini terjadi di Gunung Sinai itu, ada awan pekat, ada api. Lalu Tuhan berbicara kepada Musa dalam bunyi guruh yang didengar oleh bangsa Israel. Semua bangsa Israel mendengarnya. Lalu disitulah digambarkan kehadiran Tuhan atas bangsa yang dipilih, yang dibebaskan dan dipelihara, supaya dia langsung mendengar
suara Tuhan ketika berbicara kepada Musa, dan supaya mereka percaya akan pimpinan Musa sampai ke negeri yang dijanjikan oleh Tuhan. Lalu adik-adik, kalau kita sudah membaca Keluaran 19 ayat 1 sampai 9, lanjut 10, 11, 16, 17, 18. Apa yang kita pelajari dari bacaan yang baru saja kita baca dan renungkan? Yang pertama, seperti tadi Pak Yohanes sampaikan, bangsa Israel ini menggambarkan pembebasan, perbudakan menjadi orang merdeka. Jadi yang pertama, bangsa Israel dibebaskan dari perbudakan menjadi orang merdeka. Orang percaya, orang Kristen juga dibebaskan dari perbudakan dosa menjadi orang yang merdeka. Jadi gambaran perjalanan bangsa Israel dari Mesir menuju tanah perjanjian, yang pertama kita belajar bahwa bangsa Israel dari budak menjadi orang merdeka. Orang Kristen dari perbudakan dosa menjadi orang yang merdeka. Yang kedua, kita belajar akan bangsa Israel yang dipelihara Tuhan. Demikian juga orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan jaga, Tuhan pelihara. Dia diberikan penyertaan sampai menuju tanah perjanjian. Adik, kalau Pak Yohanes bersaksi bahwa sampai hari ini usia Pak Yohanes kalau melihat ke belakang, pimpinan Tuhan itu tidak pernah terlambat, selalu tepat, ajaib. Sampai hari ini Tuhan Yesus menjaga melihara hidup Pak Yohanes dan keluarga Pak Yohanes dengan ajaib. Dan Pak Yohanes percaya akan pemeliharaan Tuhan atas setiap orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, orang-orang yang mengasihi Dia. Pelajaran yang kedua. Pelajaran yang ketiga adalah kalau bangsa Israel taat, dia menjadi harta kesayangan, menjadi orang-orang kudus. Demikian juga setiap adik-adik dan Pak Yohanes yang mau mentaati perintah Tuhan Yesus, firman Tuhan, kita akan menjadi harta kesayangan Tuhan. Bagi orang yang kudus, yang dikhususkan, yang diistimewakan, yang dipisahkan dari dunia. Dan yang keempat, kita akan belajar minggu depan bahwa Tuhan memberikan tuntunan atau guidance atau arahan lewat hukum yang diberikan kepada bangsa Israel. Dan Tuhan juga memberikan tuntunan, guidance, pimpinan lewat firman Tuhan yang kita miliki saat ini, Alkitab yang kita miliki, untuk memimpin hidup anak-anak Tuhan supaya kita berjalan di jalan yang benar. Dan setiap adik-adik dan Pak Yohanes yang mentaatinya sungguh berbahagia karena kita menjadi harta kesayangan Tuhan, menjadi milik Tuhan yang kudus. Terpujilah Tuhan, kiranya Tuhan memberkati setiap adik-adik dan Pak Yohanes. Amin. Halo teman-teman, hari ini ayat hafalannya diambil dari Mazmur 135 ayat 4. Bunyinya adalah, sebab Tuhan telah memilih Yakub, baginya Israel menjadi milik kesayangannya. Adik-adik,
kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan Kak Yohanes. Tuhan menampakkan diri dari Gunung Sinai kepada bangsa Israel. Tetapi Musa dan Harun pun ikut ke Gunung Sinai juga. Nah, adik-adik, kita mau memuji Tuhan. Ku mendaki ke Bukit Sion. Kita sukacita adik-adik. Ku mendaki ke Bukit Sion, ku jalani bersama-sama. Ku mendaki ke Bukit Sion, ku jalani bergandeng tangan. Haleluya, oh haleluya, ku jalani bersama-sama. Haleluya, oh haleluya, ku jalani bergandeng tangan. Ku mendaki ke Bukit Sion, ku jalani bersama-sama. Ku mendaki ke Bukit Sion, ku jalani bergandeng tangan. Haleluya, oh haleluya, ku jalani bersama-sama. Haleluya, oh haleluya, ku jalani bergandeng tangan. Haleluya, oh haleluya, ku jalani bersama-sama. Haleluya, oh haleluya, ku jalani bergandeng tangan. Ku jalani bergandeng tangan. Adik-adik, kita mau memberikan ucapan syukur kepada Tuhan. Kita mau memberikan persembahan. Adik-adik boleh dikumpulkan tetap di amplop di rumah. Dan pada saatnya kita onsite, adik-adik boleh bawa. Tapi boleh juga minta tolong mama papa mengantar ke GKI Gading Indah atau mentransfer ke GKI Gading Indah yang ada di link yang sekolah minggu. Oke adik-adik, kita sambil bernyanyi, sambil mengumpulkan persembahan. Beri syukur, beri syukur. Kita bernyanyi bersama-sama. Beri syukur, bela syukur, beri syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Teman-teman, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, terima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu. Sekarang kami datang membawa persembahan, dan Tuhan berkati persembahan yang kami berikan agar berguna untuk orang-orang yang membutuhkan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau berdoa. Setelah itu kita akan bernyanyi Bapak terima kasih. Mari kita berdoa adik-adik. Terima kasih Bapak atas pimpinan Tuhan di dalam ibadah kami. Terima kasih kalau Tuhan sudah memimpin, menolong kami sehingga kami dapat memuji Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biar Roh Kudus Tuhan yang memampukan kami agar kami dapat mengingat dan melakukan firman-Mu di dalam hidup kami. Dan kami percaya kami ada sebagaimana ada sampai saat ini, itu semua karena kemurahan Tuhan, penyertaan Tuhan, kasih setia Tuhan yang tidak ada habis-habisnya di dalam kehidupan kami. Dan mampukan kami Bapa untuk selalu taat dan setia kepada Engkau. Keluarga kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Banyak hal yang terjadi pada saat ini Bapa, tapi kami percaya Kau yang selalu menyertai kami, Kau yang selalu memimpin kami, Kau yang selalu menopang kami di dalam hidup kami hari lepas hari. Bapa,
kami juga sekarang mulai naik ke kelas yang lebih besar. Kami tahu pelajaran agak susah, tapi kami percaya Bapa, kalau Engkau yang menyertai kami, Engkau yang menolong kami dan memberikan hikmat dan kebenaran bagi kami akan mampu melaluinya dan kami akan dapat mengikutinya. Kami menyerahkan guru-guru kami, guru-guru sekolah minggu juga, orang tua, semua keluarga kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan terus pimpin kami, agar kami juga dapat mengikuti pelajaran biarpun secara online. Dan begitu juga sekolah minggu. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu. Ampuni kami dari semua dosa dan kesalahan, sucikan kami agar kami layak menjadi anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Selamat siang adik-adik. Sampai minggu depan.